Halo everybody, selamat datang bagi Anda yang baru pertama kali join dalam channel ini. Dan saya ucapkan thank you so much untuk follower Kristus yang selalu setia bersama kami di channel Rocky Kui Ministry. Charles Muller dikenal sebagai raksasa iman, dia dikenal sebagai the man of prayer, dan dia dikenal sebagai the man of faith. Bagaimana imannya? Dia hanya memiliki modal duit 2 sen. Ia dapat membangun imannya dengan membuat panti asuhan dan memelihara 10.000 anak tanpa ada sponsor dari manapun. Yang menarik dari kisah Muller adalah setiap kali dia membutuhkan sesuatu dia tulis dan dia robek kertasnya sebagai tanda kalau doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Dan dari catatan-catatannya dia membuat buku khusus doa ada sekitar 2.500 hingga 3.000 halaman. Dan dari 3.000 halaman doa yang dijawab oleh Tuhan ada sekitar 30.000 doa. Dan dia menceritakan kasusnya satu persatu. Follower bisa bayangin kan betapa keren banget kisah hidup Muller. Suatu kali anak-anak panti asuhan sekitar 3.000 anak lebih membutuhkan susu besok pagi. Malam ini nih ya tidak ada apa-apa. Nol sama sekali, tidak ada persediaan. Para pegawainya mulai bingung dan berkata, besok kita harus memberikan anak-anak minum susu. Sedangkan susu tidak ada saat ini. Muller berkata, besok pagi-pagi bangun tetap seperti biasa. Seluruh anak-anak disuruh duduk dan taruh gelas di depan mereka. Apakah Muller tahu akan ada susu? Ada persediaan susu? Tidak ada. Susu dari mana dia belum tahu. Besok pagi-pagi semua gelas-gelas susu untuk 3.000 anak sudah disusun. Pagi-pagi dia cek kembali gelas susunya sudah siap, tinggal tunggu susunya. Dia tahu dari mana susunya datang? Dia juga tidak tahu. Muller masuk dalam kamar dia dan berdoa dan dia percaya Tuhan Allah akan menyediakan bagi dia dan seluruh anak-anak yang ada. Tepat waktu sarapan, ada orang yang mengetuk pintu. Muller membuka pintu dan orang itu berkata, apakah di sini perlu susu? Dia bilang, iya. Orang itu bawa banyak sekali susu. Ada 1 tangki susu. Setelah itu Muller bertanya, dari mana susu-susu ini? Orang itu menjawab, kami dari sebuah desa yang akan mengirim susu ke kota dalam jumlah yang besar. Maka kami berangkat sudah dari tadi malam. Tapi ternyata di tengah jalan mobil rusak. Jadi tidak lagi bisa lanjutkan perjalanan. Kapan bala bantuan datang? Sampai kota susu sudah rusak. Driver kebingungan, tidak tahu mau buat apa dengan susu sebanyak ini. Dia lihat ternyata ada panti asuhan. Dia datang dan tanya, butuh susu? Hal-hal seperti ini yang Tuhan lakukan dalam hidup Muller. Follower Kristus, saya ingin paparkan ada 4 pandangan tentang iman. Yang pertama, from vision to faith. Iman datang dari penglihatan. Kalau saya melihat Allah, baru saya mau percaya kepada Allah. Yang kedua, from experience to faith. Iman datang dari pengalaman. Kalau aku mengalami sesuatu, barulah aku mau percaya. Yang ketiga, from evidence to faith. Iman lahir dari bukti. Kalau Allah dapat dibuktikan, maka aku percaya. Nah saudaraku, kalau Allah dapat dibuktikan, berarti Allah lebih kecil dari bukti. Yang keempat, from reasoning to faith. Iman lahir dari rasio, dari pola pikir kita. Jadi pikiran menjadi landasan iman kita. Nah 4 pandangan ini tidak bisa dijadikan dasar iman yang sejati. Karena di dalam Ibrani pasal yang 11 ayat 1 hingga yang ketiga tertulis mengenai iman dan bukti, iman dan saksi, iman dan mengerti. Selalu iman yang lebih dahulu. Dan iman itu sendiri adalah bukti. Bukan sesudah ada bukti baru timbul iman. Iman sendiri adalah bukti dari Allah yang tidak kelihatan. Karena beriman, maka kita yang percaya bisa membuktikan. Karena beriman, kita bisa mengerti. Follower, iman sejati tercatat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ingat, orang beriman bukan tidak menghadapi masalah, tetapi tidak akan menyerah di tengah masalah. Seringkali yang menjadi masalah adalah kita kurang percaya dan tidak percaya bahwa Allah memelihara hidup kita lebih dari yang kita duga. Masalah lain yaitu kita mengeluh padahal belum habis.
Masih ada uang di tabungan, kita sudah takut. Aduh, uang sudah habis. Padahal masih ada. Ini namanya mental habis. Belum habis di tangan, tetapi di kepala dan perasaan sudah katakan habis. Masih ada makanan di kulkas, kita sudah gentar. Aduh, besok mau makan apa? Kalau benar-benar habis pun tabungan dan makanan, ingat, burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Tetapi ingat, bukankah kita jauh melebihi daripada burung-burung itu? Bahkan di dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi, jika Tuhan menyediakan bagi Muller, saya yakin tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menyediakan yang terbaik bagi kita. Asalkan kita selalu ingat tugas kita, berdoa, beriman, dan bekerja. Dan jika Muller dapat membangun imannya dengan membuat panti asuhan dan memelihara 10.000 anak tanpa ada sponsor dari manapun, saya pun yakin pelayanan-pelayanan yang sudah pernah Anda bangun dengan lutut dan air mata akan berdiri kokoh dan memberkati lebih banyak jiwa, kapan dan dimanapun. Amin. Follower, thank you so much untuk semua dukungan doa bagi pelayanan Rocky Gui Ministry. Terus dukung channel ini dengan doa, berikan tanda like, berikan komentar pada kolom komentar, dan jangan lupa subscribe channel ini serta bagikan video-video khotbah untuk memberkati lebih banyak jiwa. Sampai jumpa di dalam video berikutnya. God bless and bye.